1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 20. Firman Tuhan mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang mengaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggar hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapuskan segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seseorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulainya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Ia ilahi, sebab ada di dalam Dia, dan Dia tidak dapat berbuat dosa. Karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi Dia, tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah mengerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib mengerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi perbuatan yang dalam kebenaran, keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui
bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh mengenangkan hati kita di hadapan Allah. Yang 20 yang terakhir, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui sejarah sesuatu. Amin. Jangan lupa teman-teman like, share, subscribe ya. Jangan lupa tuliskan komentar publik. Oke teman-teman, bye, selamat malam.